Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam olahraga, salam sepak bola. Ini adalah siaran perdana dari KBA TV untuk membahas sepak bola Indonesia, khususnya timnas dari kelompok umur hingga timnas senior. Dan karena ini baru kali pertama, kita sengaja mengajak berbincang-bincang dengan legenda komentator sepak bola kita. Nanti kita akan kenalkan lebih jauh dan kita akan gali tentang timnas kita. Tapi tidak hanya timnas tentu saja, kita akan nyenggol juga karena pengalaman dari narasumber kita itu cukup luas di dunia sepak bola nasional maupun internasional. Ya, saya Ramadan Pohan dan saya Laras Sedelina Parangsuari. Ya, kami akan memandu acara ini ya untuk berbincang-bincang sepak bola secara intens dengan legenda sepak bola nasional kita. Beliau pernah menjadi pemain, beliau juga pernah menjadi asisten pelatih dari legenda ya pelatih kita Joao Barbatana dari Brazil. Dan juga berkiprah menjadi pelatih timnas Garuda juga pernah, dan dia adalah Bapak Edi Sofyan. Tapi dari dulu kita akrab ya, media memanggil beliau itu dengan Bang Edi Sofyan. Nah kita juga manggil Bang Edi Sofyan ya. Ya, makasih Bang Wan. Ya, Bang Edi, kalau saya waktu kecil saya sudah ngikuti Pak Edi Sofyan, siapa yang nggak kenal? Tapi dulu kumisnya melintang. Itu dia. Kalau sekarang kan tidak. Nah, tapi boleh dong di highlight kiprah sepak bola abang sejak awal hingga terakhir. Silakan nanti senggol bang, karena abang kan juga kan ada kiprah dengan sepak bola Italia dan macam-macam pengalamannya bang. Yeah. Sebelum nanti kita masuk di timnas kita. Iya. Terima kasih. Ya, pertama Bang Pohan saya terima kasih ya. Saya merasa dihargai dengan diundang sebagai pionir perdana di acara KBA ini. Terima kasih ya, Laras. Oke. Nah, kemudian mudah-mudahan di acara ini ya saya kira ini reuni juga. Reuni untuk Bang Pohan, kita udah kenal lama, bersahabat. Kemudian dengan masyarakat yang penggemar sepak bola Indonesia tentunya yang sudah lama mungkin tidak lihat saya di kamera TV ya. Saya berkiprah Bang Pohan itu di dunia televisi sih ya. Itu sepak bola itu dari mulai tahun 1986 Piala Dunia Meksiko. Itu saya itu mulai Meksiko, kemudian Piala Dunia Italia 90, kemudian 94 Amerika, 98 Prancis, 2002 Jepang Korea, 2006 Jerman, 2010 Afrika Selatan. Saya tidak pernah absen ya di Piala Dunia, kemudian di Piala Eropa, Piala Copa Amerika. Itulah sepanjang sekian puluh tahun saya tidak pernah absen, makanya saya alhamdulillah dinobatkan sebagai legenda komentator sepak bola Indonesia. Tapi sebelum itu, tadi Bang Pohan kan menyinggung ya, bagaimana kan sehingga saya muncul di dunia sepak bola komentator televisi itu perjalanan panjang Bang Ran. Ya. Panjang sekali. Saya anak desa tinggal di kampung yang ketika itu kalau saya main bola itu lapangannya itu serba apa adanya, kadang-kadang di sawah, Laras, ya, kadang-kadang di jalan, kadang-kadang. Nama desanya? Saya lahir di Subang, Jawa Barat. Bukan Subang sekarang loh, Subang ketika berapa puluh tahun yang lalu yang masih kota kecil, sekarang masih desa. Sekarang masih Subang, tapi sekarang udah lumayan kan, udah ada jalan tol, udah banyak pabrik, ekonomi udah bagus, beda. Jadi saya ingin mengajak wawasan abang dengan pemirsa bahwa dulu saya hidup di desa, sepak bola saya seperti itu, bola pun kadang-kadang tidak ada, ya kita pakai bola plastik atau kadang-kadang kita plastik dikumpulkan, digulung-gulung jadi bola, kurang lebih gitu. Itulah awal saya menjadi pemain sepak bola. Nah kemudian ketika saya usia muda remaja ya ada yang melihat bakat saya ya, kemudian saya dibawa ke Jakarta, kemudian saya masuk klub. Pertama kali saya masuk klub itu usia saya belum 17 ya waktu itu ya, itu klub Hercules di Jakarta, itu divisi 1 loh, divisi 1 ya, divisi 1. Dan uniknya Bang Pohan ketika saya masih SMP itu saya tuh udah jadi kapten loh di kota saya masih SMP tuh gitu. Nah ketika saya SMA saya juga jadi kapten tim, bahkan di SMA itu ada guru saya, guru olahraga saya itu ikut main.
Jadi saya kaptennya, iya guru saya itu main situ. Nah, itu awal dunia sepak bola saya. Kemudian saya kebetulan ayah saya menyekolahkan saya di Australia, di Sydney. Saya sekolah di Sydney, Australia. Tapi kembali ya, Bang Pohan, karena saya ini betul-betul melekat dalam sepak bola, akhirnya kuliah saya terlantar. Saya banyak main bola di sana. Banyak main bola, kemudian saya direkrut oleh satu klub divisi 1 di Australia, New South Wales, yaitu Polonia Soccer Club. Itu semua orang-orang Polandia. Hanya saya lah orang asingnya di situ, orang Indonesia, saya main di situ. Ya, di situ saya main dua musim kompetisi resmi ya. Nah, mungkin tidak banyak orang tahu. Tidak banyak orang tahu bahwa ternyata ada orang Indonesia zaman itu yang pernah bermain resmi di klub di luar. Nah, itulah saya. Sudah dibayar itu? Dibayar sudah. Silahkan cek nama saya di sana di Sydney, New South Wales, itulah saya di sana. Ya, bahkan posisi saya udah belum gelandang juga ya? Iya. Oke. Malah saya belum lama, kira-kira 2 bulan lalu saya ke sana lagi, saya reuni dengan teman-teman yang sudah pada usia lanjut, sudah meninggal ya, insya Allah. Nah, dari situ saya kembali ke Indonesia bergabung dengan Galatama. Dulu mungkin Bang Wan tahu ya, tahu. Liga Sepak Bola Utama. Ya. Itulah cikal bakal daripada Liga 1 sekarang. Ya. Ya, saya bergabung dengan Indonesia Muda. Itu lumayan, itu termasuk 3 besar Indonesia, 5 besar. Nah, saya di situ nggak lama, 1 tahun. IM itu kan amatir ya dulu, klub amatir. Ada klub Galatamanya. Itu Ada sama amatir, Dede iya, Sulaiman, itu kan? Galatamanya. Nah, Dede itu di Galatamanya. Oh. Dede ya. Kemudian Hadi Ismanto, Ya. Roni Pasla, Yudo Hardianto, itu kumpul di situ semua. Jonas Auri semua kumpul di situ. Wah, legend semua. Iya, itu legend semua. Nah, kemudian saya direkrut oleh Parde Detex. Ya jujur aja, sebetulnya saya lebih senang tinggal di Jakarta, main di Jakarta. Tapi waktu itu mungkin Bang Pohan lihat bahwa klub Parde Detex ini, ya Laras, itu di dunia internasional, khususnya di Asia, orang mungkin tidak tahu klub sepak bola Indonesia itu apa. Orang mungkin tidak begitu ini dengan timnas kita, tapi dengan Parde Detex mereka tahu. Saking tim ini betul-betul merajai Asia waktu itu ya, Parde Detex. Nah, saya tertarik, saya bergabung dengan Parde Detex. Ya, itu berakhir sampai tahun 81 kalau nggak salah. Nah, saya ditarik ke Jakarta. Kemudian saya diberikan tugas oleh PSSI waktu itu Pak Cardono, ketua PSSI-nya, ya untuk mendampingi Juaro Barbatana, ya pelatih dari Brazil. Nah, di situ saya juga mendapatkan ilmu banyak dari Barbatana. Jujur, ya, saya banyak sekali mendapatkan ilmu tentang how to make the team, bagaimana untuk melatih yang benar, bagaimana untuk membuat program latihan dan sebagainya. Saya banyak belajar. Nah, ketika Barbatana habis kontrak, saya dipercaya di PSSI. Berapa tahun kontrak Barbatana? 2 tahun. Dulu Kemudian pakai bahasa apa beliau? bahasa Portugis. Bahasa Portugis. Bahasa Portugis. Bahasa Inggris nggak bisa? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Portugis. Jadi gimana cara translasinya tuh? Oke, saya ada penerjemah satu. Okay. Yang kebetulan anak Timur. Oh ya, jadi ya, bisa ada Indonesia anak Timur. Iya, betul itu. Dan bahkan waktu itu seingat saya itu anak Timur itu yang kemudian satu ketika dia menjadi menteri. Ketika Timur udah merdeka. Jadi menteri dia. Itu. Nah, itu sejarah lain lagi. Nah, kemudian Barbatana selesai kontrak, saya yang melanjutkan di PSSI Junior, PSSI Garuda juga, dan alhamdulillah Bang Pohan mungkin tahu bahwa PSSI Garuda prestasinya juga patut dibanggakan ya. Dan seingat saya Laras, ya, itulah tim nasional kita yang mengalahkan Korea. Terakhir yang mengalahkan Korea. Saya ingat betul itu ketika di President Cup di Korea. Ya. Itu sekitar seingat saya sih tahun 84 ya, 84 kalau nggak salah. Jadi itu betul-betul itu prestasi kita bagus ya. Kita mengalahkan Australia. Australia itu juara Merdeka Game lagi. Dan itu tim A-nya ya? Tim A-nya. Dia juara Merdeka Game Malaysia. Kemudian dia lanjut ke President Cup di Korea. Jadi kita mengalahkan Australia, mengalahkan Korea. Iya. Siapa ya pemain kita saat itu? Sekarang udah pada jadi legenda semua ya. Saya sebut aja pokoknya Patar Tambunan, Marzuki, Azhari, kipernya Hermansyah, ya. Kemudian Aji Ridwan Mas, kemudian Sain Irmis. Nah, itu digabunglah dengan ada juga pemain-pemain yang dari luar seperti Ajat Sudara sempat gabung juga, sempat masuk. Robi Darwis sempat masuk juga gabung. Nah, itu tim bagus. Nah, inilah proses belum? Ya. Zulkarnain Lubis. Masuk. Okay. Ya, almarhum ya, masuk Zulkarnain. Nah, itulah proses saya di liga. Kemudian setelah itu saya dipercaya untuk
melatih di PSAD, Angkatan Darat, ya. Nah, melatih Angkatan Darat 1 tahun, saya langsung dikasih kepercayaan di PS Abri. PS Abri. Nah, PS Abri waktu itu menyelenggarakan Malindo Cup. Jadi setiap tahun itu Indonesia. Malaysia. Ya, waktu itu kasatnya masih Panglima Abrinya masih Pak Tri Sutisno, kemudian kasatnya itu Pak Edi Sudrajat. Di lingkungan itulah saya berada. Nah, kemudian saya pernah juga digembleng di Cimahi sebagai prajurit berapa bulan ya, saya lupa lagi lah, cukup lama. Nah, kemudian saya dipercayalah menjadi pelatih tim Pati Abri. Nah, ini yang langka, Bung Pohan. Ini anugerah Allah, terima kasih ya, alhamdulillah. Disitulah saya melatih petinggi-petinggi Abri. Dulu kan Abri kan terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian kan. Pak. Jadi di sini nih hanya tergabung jenderal-jenderal semua. Semua. Jadi kalau yang bintang 1 bisa, kalau yang kolonel ke bawah nggak bisa gabung di sini. Dan di situ saya dikasih kepercayaan oleh Pak Edi Sudrajat untuk melatih beliau-beliau itu, dan alhamdulillah itu merupakan program ya ABRI dengan rakyat melalui sepak bola seperti itu. Iya, Manunggal. Nah, itu juga saya sempat diisi menjadi manajer timnas junior, sempat juga. Udah. Alhamdulillah ya, pengalaman itu semua memberikan saya wawasan ilmu yang sedemikian banyak. Ya, saya terima kasih sama Allah dan terima kasih sama semua pihak. Di situ saya terjun lagi ya untuk melakukan event-event internasional. Mungkin Bang Pohan ingat ya, tahun 94 The Dream Team AC Milan. Oh, itu Gullit. Itu trio Belanda, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Van Basten. Ya. Kemudian di bawahnya ada Franco Baresi dan sebagainya. Itu betul-betul tim Dream Team Milan ya. Yang terbaik dalam sejarah. Yang terbaik mungkin, ya. Ya, saya tidak tahu. Mungkin karena saya sering ketemu dengan mereka di Piala Dunia ya, Piala Dunia Meksiko, ketemu lagi di Italia. Nah, saya jadi persahabatan. Nah, persahabatan itulah yang menciptakan ruang yang berikutnya lebih luas lagi. Jadi saya satu ketika ya, Laras, itu saya tuh dapat telepon dari seseorang. Waktu itu saya ingat betul tuh. Anda Edi Sofyan, yes, Anda tertarik nggak untuk menyelenggarakan tim AC Milan di Jakarta? Iya. Saya bilang, Dream Team loh. Saya bilang, oke. No, yang penting Anda bisa nggak? Gitu. Ya oke, saya bilang, insya Allah. Saya nggak punya uang. Dia bilang, don't speak money. Don't speak money, dia bilang, we have money. Dia bilang gitu. Oh iya, Milan. Iya, dia bilang gitu. Nah, udah dalam proses singkatnya, alhamdulillah, tahun 94, AC Milan bisa menggelar di GBK dan sukses. Nah, dari situlah membuka lagi lebih luas lagi. Saya bisa mengundang Ruud Gullit pribadi, tim Afrika Selatan, Ronaldinho, dan puncaknya, Bang Pohan, saya pernah soalnya ya, Laras ya, menyampaikan kepada pribadi saya, bukan kepada orang lain. Ya Allah, kasih kesempatan saya untuk bertemu dengan seorang legenda yang paling tinggi, paling besar di sepak bola dunia. Tentunya Diego Maradona. Alhamdulillah Diego datang ke Jakarta, diundang oleh saya. Nah, itu 1 minggu saya sama-sama dengan Diego, sehingga saya mengenal betul who is Diego Maradona. Inilah dia pemain terbaik di dunia abad ini. Seperti inilah saya bergaul 1 minggu. Dia kasih ilmu ke saya bagaimana soal membangun sepak bola, bagaimana manajemen, semuanya itu langsung dari mulut dia ke saya, berdua di lorong hotel tiap malam, atau di kamar hotel, atau sambil ngopi, atau sambil main piano. Itu alhamdulillah itu sesuatu yang sangat luar biasa. 5 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu itu yang Diego Maradona datang ke Indonesia tahun 2013. Iya, kemudian setelah Nur, ya? Iya, Pak Isran yang bantu saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini kalau Pak Isran dengar ya. Betul. Nah, dari situ nyambung Afrika Selatan, kemudian nyambung Ruud Gullit, kemudian terakhir Ronaldinho. Ya, Ronaldinho saya kerjasama dengan Raffi. Ya, dengan Raffi, dengan Rudi Salim saya kerjasama. Jadi Raffi baru membangun RAN, perlu sesuatu event yang besar untuk mengangkat RAN. Ya udah, kita shake hand, jabat tangan. Oke, Bung Raffi, silakan ini Ronaldinho selenggarakan yang profesional, yang bagus gitu. Saya sekalipun Raffi bilang ya dia pengalaman pertama untuk event sepak bola. Dia perlu pendamping dari saya, tapi sukses juga. That's all. Bang Pohan, Laras, itulah dunia sepak bola saya. Nah, itulah cerita masa lalu saya. Pemain dari kecil, pelatih, dan kemudian juga menjadi IO ya, penyelenggara. Iya. Dan sekarang ini saya lagi
Ini sekarang ini saya udah berapa tahun? Mohon maaf nih Bang Pohan, apa boleh buat ya? Kita buka kartu aja nih, biar masyarakat tahu. Saya ada kontrak dengan Lionel Messi. Wow. Pemirsa, saya ada kontrak dengan Lionel Messi. Wow. Kontraknya sudah 4 tahun, tapi terhalang oleh COVID. Nah sekarang karena COVID sudah selesai, ini dibuka kembali. Saya hanya tinggal menentukan kapan Lionel Messi bisa datang ke Indonesia. Oke? Nah sekarang disinilah terbuka rahasia besar. Nggak apa-apa biar pemirsa tahu. Kenapa Lionel Messi tidak datang ketika tim Argentina nasional ke Indonesia? Oh ya, kenapa? Saya juga bertanya. Yang tahu hanya saya dengan Erick Thohir. Oh gitu. Gak Ya. bisa dibuka di sini, Pak. Tidak bisa dibuka sini. Itu yang tahu hanya Erick Thohir dengan saya. Kasih sedikit aja. Tapi yang jelas poinnya adalah Lionel Messi tidak akan bisa ke Indonesia karena kontraknya dengan saya. Oh. Hanya itu aja. Iya. Itu aja. Saya jelaskan itu aja lah. Jadi untuk ke depan siapapun yang akan mengundang Lionel Messi tidak akan bisa sejauh kontrak dengan saya tidak dibatalkan. Tapi udah ada upaya untuk realisasi kedatangan beliau. Ada kemarin bulan-bulan kemarin hampir. Hampir. Ini sebenarnya rencananya ini sekarang tanggal 24. Iya. Iya kan? Ya sebetulnya kemarin ini tanggal 20 rencananya. Nah itu di cancel karena Miami gagal di semifinal. Nah kemudian terjadilah Miami itu program-program lain, maka ditunda. Nah ini harapan kita sih, harapan saya mudah-mudahan akhir tahun ini ya, mudah-mudahan. Ya karena bulan Juli kan ada World Cup itu ya, Juni-Juli itu di Amerika. 2 tahun ke depan saya kira masih relevan Masih. ya, karena Masih. dia umur 40 bisa Masih, karena Messi akan dipertahankan di tim Argentina tahun 2026 World Cup. Masih dipertahankan. Masih 2026. Iya, termasuk masih. Ronaldo. Itu mereka pertahankan. Oh, Ronaldo juga Iya. masih. Anda bisa bayangkan Bung Pohan, Piala Dunia olahraga sepak bola tanpa Messi, tanpa Ronaldo. Apa artinya? Ya. Mbappe? Saya nggak mau nyebut soalnya. Saya Ini timnas Prancis. Ya, oke. Ini pakai Prancis lah ya. Ya, kalau kita bicara dunia ya, yaitu kita bicara 2 orang inilah ya, satu Messi, satu Ronaldo. Saya kira itu. Ya, umur 38, 37 udah. Ya sekarang ada pergerakan yang bagus ya, Bung Pohan. Kalau dulu kan umur 30 aja udah disebut sudahlah berhentilah sepak bola. Lu udah tua lah. Tapi sekarang ternyata umur 35, 36, 37 malah lebih bagus, lebih cemerlang ya. Saya kira itu perubahan. Itu Bung Pohan. Oke. Karena memang sepak bola disukai di setiap kalangan, maka dari itu kami masuk ke sepak bola. Baik, Bang Edi Sofyan. Sekarang saya mau nanya soal timnas Indonesia. Sebelumnya selamat jalan untuk terima kasih untuk Sintayong dan selamat datang untuk Patrick Kluivert. Oke. Bagaimana timnas Indonesia sekarang menurut Bang Edi Sofyan? Maksudnya timnas yang sedang dipersiapkan di Piala Dunia ya? Iya, betul. Oke. Tadi Anda menyampaikan selamat jalan, terima kasih ke Sintayong. Oke. Ya, saya kira terima kasih juga kan? Iya, justru saya pada kesempatan ini ya, kita semua ya tidak lagi memperbincangkan plus minusnya seorang Sintayong ya, suka tidak sukanya. Yang jelas Sintayong sudah berbuat sesuatu bagi timnas kita, bagi sepak bola kita. Kita wajar menghargai beliau, mengucapkan terima kasih beliau. Selamat jalan ya. Karena apa? Ya, Laras. Sekian tahun lamanya Sintayong ya di timnas kita ya. Yang sebelumnya itu kita tahu bahwa timnas kita ini ya dengan track record yang mohon maaf begitu tidak ada membanggakan kita. Banyak mengecewakan, buruk bahkan ya rekornya. Datanglah seorang Sintayong, ya kemudian terjadi salah satu perubahan besar, ya dari pola permainan timnas kita. Dari seorang Sintayong sekali lagi, ya. Nah, Sintayong ini kalau kita ingat flashback ke belakang, dia ini diangkat, dipilih oleh Pak Iwan Bule. Pak Iwan waktu itu menjadi ketum PSSI, ya ketum PSSI. Kemudian dia ada pilihan waktu itu, karena saya mengikuti betul ya. Ada pilihan antara Ruud Gullit, Frank Rijkaard, kemudian ada pelatih yang dari Yugo itu terkenal juga saya lupa namanya, termasuk Sintayong. Nah di antara 4 ini kandidat tak dipilih sampai terakhir adalah Sintayong. Ya, bukan inilah. Luis Milla ya? Ya? Bukan Luis Milla.
Luis Milla setelahnya. Oh. Setelah sebelumnya itu. Oke. Nah, jadi hanya kebetulan saja terjadilah tragedi Kanjuruhan. Baik. Ya. Kanjuruhan. Kanjuruhan terjadi, kemudian terjadilah perubahan di kepengurusan PSSI, ya. Pak Iwan harus out. Kemudian digantilah oleh seorang Erick Thohir. Nah, sekarang kalau kita mau menyebut tentang bagaimana suasana sepak bola Indonesia, kita tidak bisa lepas dari seorang Erick Thohir, ya. Oke lah. Sekarang Erick Thohir ini punya pengalaman, pernah punya klub Inter Milan, ya. Dia juga pernah punya Galaxy. Dia tentunya punya lah wawasan. Masih punya juga Oxford. Oxford masih punya. Tapi sekali lagi, ya, Erick Thohir bukan seorang teknis. Baik. Dia seorang manajerial, ya. Dia seorang leader. Baik. Ya, nah dia inilah mempunyai pikiran, ya. Saya bisa paham lah, karena saya pernah ngobrol juga sama seorang Erick Thohir, ngobrol beberapa kali kita ketemu, ya. Jadi saya bilang sama Erick Thohir, oke lah, untuk timnas ini, ya, kita ada 3 opsi, ya. Untuk membangun timnas ini kita ada 3 opsi. Dari situasi keterpurukan, dari situasi yang prestasinya buruk. Opsi pertama, kita membina dari dasar. Melalui kompetisi, mulai pembinaan junior, ya, membangun sepak bola ini, memilih pemain terbaik, terus tek sampai menjadi timnas. Baik. Pertanyaannya, berapa tahun kita butuh waktu? Betul. Minimal 6 tahun. Baik. Minimal 6 tahun. Dan hasilnya tanda tanya. Baik. Apakah akan bagus atau tidak? Oke, ini. Yang kedua, potong kompas. Semua pemain timnas yang ada dipotong kompas, tidak ada yang dipanggil lagi, bersih pokoknya. Ya. Diganti generasi baru yang ada di Liga 1. Ya, di Liga 1 dipilih yang terbaik, bikinlah tim ini. Pertanyaannya kembali, apakah ada prestasi atau tidak? Ya. Nah, yang ketiga inilah, ya, yang pertama tidak dipilih, yang kedua tidak dipilih, maka dipilih yang ketiga, harus memanggil pemain-pemain yang siap jadi, yang punya pengalaman di internasional, ya, baik di Liga Eropa atau di mana, ya. Apa yang disebut sekarang mungkin Bang Pohan sangat populer, naturalisasi. Pemain-pemain naturalisasi dipanggil, kemudian bikinlah satu tim untuk cikal bakalnya timnas. Nah, itulah yang dilakukan oleh Erick Thohir, oleh Sintayong. Oke. Nah, hanya Bung Pohan, nah di sini mungkin koreksi saya. Ketika ini dibangun, itu pemain-pemain yang direkrut adalah bukan pemain-pemain yang terbaik dari liga-liga yang ada di luar itu. Anda tahu kan, pemain kita yang natural ini kebanyakan main di Liga 3. Bayangkan aja, di Liga 3 di Eropa, bukan Liga 2, apalagi Liga 1. Jadi timnas kita ini, itu kelasnya itu mau disamakan dengan di grade-nya Liga 3 Eropa. Inilah pemain-pemain yang kebanyakan berada di timnas kita. Nah, jadi Laras ya, kalau Anda tadi menanyakan bagaimana timnas kita sekarang, kita harus paham nih, bahwa kalau bicara timnas, kita bicara pemain, karena materinya itu pemain. Mau siapapun pelatihnya, pemainlah yang menentukan. Nah, sedangkan materi pemain bahan kita, kelasnya itu seperti ini. Ini timnas yang hari ini? Iya, tapi ada. Situ kan ada 1-2. Ada Kevin Dijk. Sudah ada 1-2, betul. Martin, betul, banyak ada. Itu udah main di Liga Champions. Iya, ada. Ini sekarang terakhir. Tapi sebelumnya kan proses ke belakang nggak ada, belum. Ini kan terakhir aja, itu gabung. Iya. Ya. Kan saya tadi menyampaikan ketika awal dibangun, itulah gitu loh. Oke. Nah, sehingga dalam proses perjalanannya, ya, dalam grup 4. Ya, dalam grup 4 itu, ya, kita lihat seperti yang sekarang ini hasilnya. Nah, itu gambaran timnas kita sekarang. Saya menyinggung kepada cikal bakalnya saja. Udah, itu zamannya Sintayong lah. Nah, sekarang Anda bilang welcome Clifford. Iya, betul. Oke, itu saya kira. Bang, kan ini kan ya tidak terlalu, tapi tidak salah untuk saya tanyakan lagi ya. Kalau posisi saya itu saya tidak ada masalah. Yang penting warga negara Indonesia. Apakah dia itu 1/4 darah Indonesia atau 90% atau 100%? Nggak ada masalah. Yang penting dia warga negara Indonesia. 100% pun darahnya misalnya Batak atau Jawa. Kalau warga negaranya itu katakanlah Belanda ataupun Jerman, tetap nggak bisa membela Indonesia. Kalau saya posisinya begitu. Kalau abang gimana ngelihatnya ini? Saya setuju aja, malah saya bilang terima kasih ya sama pemain-pemain itu mau balik kampung,
mau pulang kampung, mau membela Indonesia, padahal dia bertahun-tahun berada di negeri sana, enak, ya nggak? Main sekalipun di divisi 3, divisi 2 juga enak, kehidupan lebih bagus. Kok mau pulang, mau pakai Garuda, ya, main untuk timnas kita. Ya, kalau saya sih menghargai itu, terima kasih gitu. Nah, kembali lagi ya, yang saya sampaikan tadi adalah ketika awal program naturalisasi ini dilakukan gitu. Inilah di sini yang kurang selektif ya. Kenapa tidak mencari pemain yang ada di divisi 2 atau divisi 1? Itu maksud saya. Kenapa asal saja gitu. Nah, sehingga sekarang prosesnya itu ada terjadi katakanlah Sintayong prestasi yang seperti ini. Itu. Bang Edi, kalau Sintayong itu saya lihat ya, timnas kita ini dari segi ketahanan fisik itu kelihatan menonjol. Bagus, gitu ya, betul. Dan kalau dari segi taktik dia memang parkir bus katanya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Patrick Kluivert yang berbeda, apakah ini karakteristik Sintayong semata dan Patrick semata, atau karena ini kultur Eropa, Belanda? Oke, seorang pelatih bagaimanapun dia punya disiplin ilmu ya. Dia punya disiplin ilmu, dia punya pengalaman, dia punya selera, dia punya pilihan. Oke, kita hargai apa yang dipilih oleh Sintayong. Oke, kalau saya perhatikan dari setiap pertandingan timnas yang lalu, ya, ketika Sintayong masih megang, itu satu ya yang saya ingin koreksi kelemahannya itu adalah setiap pertandingan selalu line up itu berubah. Ya, selalu berubah. Tidak pernah itu 11 pemain itu dipertahankan ya 11 itu loh. Selalu setiap pertandingan itu ada 2-3 pemain yang dirubah. Rotasi ya? Rotasi. Dia di sana rotasi. Nah, bagaimana mungkin sebuah rotasi, sebuah eksperimen dilakukan dalam satu pertandingan resmi event Piala Dunia. Nah, itu yang saya nggak kurang setuju. Oke. Kemudian dengan pola bertahannya Sintayong. Ini masuk kepada karakternya Korea. Korea keras ya. Budayanya seperti itu. Nah, itu melekat di seorang Sintayong. Kasihlah kepada anak-anaknya. Itu satu ya. Nah, ketika Sintayong mau merubah karakter pertahanan, kemudian fisik dan sebagainya, pemain-pemain ini kan datangnya kebanyakan dari Eropa. Iya kan? Dari Belanda, kompetisinya itu. Iya, yang sudah terbiasa dengan sepak bola yang Anda sampaikan tadi, menyerang, attacking. Nah, inilah mungkin ya Bung Pohan, terjadilah benturan-benturan ya. Yang kita cerita, mungkin saya dengar cerita suka benturan di kamar ganti pakaian, suka apa. Jadi kita harus paham, di satu sisi materi pemain ini terbiasa dengan ciri sepak bola yang menyerang, ya, atau mungkin sepak bola yang balance, ya, seimbang antara menyerang dan ini, dipadu dengan seorang Sintayong yang mungkin mayoriti dia lebih banyak physically bertahan, counter attack. Itu kan tipenya Sintayong, counter attack, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pertandingan, yang paling menonjol adalah ketika pertandingan melawan Jepang. Oke, Jepang itu di atas kita. 4-0 kalah kita. Oke, Bung Pohan, saya setuju Jepang itu di atas kita dan kita akan kalah ya. Tapi untuk kalah 4-0, jujur aja saya nggak bisa terima ya 4-0. Kalau 2-0, 2-1 mungkin. Pertanyaannya, apa sih yang salah? Saya ulang-ulang loh videonya. Ini gimana nih? Kalau saya lihat ya, sebelum terbuka ya di media, bahwa betul bahwa Sintayong itu salah strategi, gitu. Salah strategi. Kita lihat ya, dalam begini Laras ya, dalam ilmu silat, ya, dalam ilmu silat itu ada satu prinsip, kamu tidak boleh menyerang, biarkan itu orang keluar itu keahliannya, sehingga dia salah sendiri. Nah, itu juga dipakai dalam sepak bola. Ya, saya belajar dari seorang Luis Cesar Menotti. Saya belajar dari seorang Capello, Fabio Capello, ya, pelatih Argentina, besar AC Milan, bukan main ya. Carlos Bilardo, pelatih Argentina, juara di Meksiko. Menotti juara di Argentina, ya. Itu saya langsung bagaimana, dan saya belajar dari Diego Maradona. Dia sendiri bilang, seorang Diego juga bilang, bayangkan itu master loh. Dia bilang biarin lawan bermain seperti apa, keluarkan ilmunya semua. Maka kita akan tahu semua kelemahannya apa, bocorannya apa. Nah, baru kita menyusun. Nah, seorang Sintayong ketika lawan Jepang udah tahu ini Jepang ini jauh di atas kita, langganan di Piala Dunia, kelasnya di atas semua.
Dia mau terbuka, Iya. counter attack, sekali counter attack balik, gol. Selalu golnya Balik counter gol. attack. Nah, jadi saya ambil kesimpulan itu salah strategi. Dan ternyata itu bukan sekali dilakukan oleh seorang Sintayong. Lawan Australia juga salah. Lawan Cina, ya, lawan Cina yang ketika kita mau dapat poin di Iya, GBK, iya. malah kita kehilangan poin. Itu kan keterlaluan itu ya. Coba bayangkan ya. Nah, lawan Bahrain oke juga. Kemudian lawan Saudi Arabia kita untung. Nah, kalau saya lihat ini plus minus dari seorang Sintayong kembali saya itu. Pertama, dia rotasi pemain. Baik. Kedua, strategi. Kalau yang lainnya kondisi fisik dan itu oke. Dan Saya kira itu. komunikasi dengan pemain juga. Sudah ya? pasti, sudah pasti. Jadi Sekalipun kendala. dia ada penterjemahnya, Ya, itu tapi penterjemahnya mana? pengalaman Belanda. saya. Belanda nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, jadi ada tiga kali transaksi Ah, dia kan. gitu ya. Korea ke Inggris, Inggris mungkin ke Belanda, belum tentu, makin ke Indonesia dulu. Ah. Itu ada jeda lah, Dan ada gapnya jeda. itu udah Ada luar jeda. biasa. Oke, itu. Iya. Ya. Lalu Bang Edi Sofyan, bagaimana peluang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Piala Dunia, Dunia ini kita 2026? Oke, sekarang posisi Indonesia di urutan ketiga, Iya. ya di grup 4. Di grup 4. Ini masih ada pekerjaan panjang ke depan, ya. Kita harus tetap bertahan di posisi 3, ya. Karena untuk kedua berat. Naik untuk kedua, ke satu itu udah Kedua milik, berat? udah milik Jepang lah, udah milik Jepang itu. Untuk yang kedua, Kedua pertama ini. Jepang, kedua kan Kedua kan Australia. Oke, baik. Jangan lupa Bung Pohan, kita ini akan main di Australia, di kandangnya Australia. Itu Iya, yang iya. saya maksudkan berat. Kecuali kalau pertandingan berikutnya ini lawan Australia di GBK. Nah, Ini iya, main di iya. Sydney, Betul. ya di Sydney. Makanya si Kluivert itu mentarikkan 1 poin. 1 poin artinya tidak kalah, draw lah. Apa bisa menahan draw? Syukur kalau bisa. Ya, kemudian kita harus main lawan Jepang di Jepang. Ya. Waduh. Iya kan? Bahrain di Jakarta. Nah, kalau saya lihat situasi ini ya, untuk mempertahankan di posisi 3 aja udah Luar biasa. luar biasa. Nah, itu untuk banget menjawab ya. pertanyaan Anda tadi. Betul, betul. Oke, sekarang kita berandai-andai aja lah ya. Kita orang Indonesia tentunya berharap tim kita bagus. Betul. Ya. Kita berada di posisi 3. Maka ini akan ada lagi putaran keempat, ya. Putaran keempat, ini kita akan ketemu dengan tim-tim yang memang jauh lebih solid lagi. Ya. Tim-tim yang udah pengalaman di Piala Dunia. Ya, di putaran keempat. Baik. Nah, di putaran keempat pun itu hanya juaranya yang akan lolos ke sana. Ya, di putaran keempat tuh. Baik. Runner up-nya itu akan playoff lagi. Nah, kalau udah lawan playoff, ini udah bukan lawan tim negara-negara kayak kelas-kelas di Zona ASEAN. Amerika Latin, macam-macam. Akan ke sana. Itu akan digambarkannya akan ketemu dengan playoff dari Amerika Latin. Biasanya Asia tuh ketemu itu. Oke, sekali lagi dengan adanya Kluivert, Iya. ya. Ini tentunya ada satu harapan baru. Iya. Ya, siapapun itu Kluivert, ya, ketika saya masih aktif ya di televisi yang lalu, saya aktif tampil di Piala Dunia. Lihat, seorang Kluivert sebetulnya jujur ya, Laras, tidak terlalu istimewa. Tidak Baik. ada. Kluivert itu bahkan media Belanda mengatakan Kluivert itu adalah pemain terburuk nomor 4 di timnas Belanda. Baik. Di sejarah. Di sejarah loh, sejarah timnas Belanda itu termasuk terburuk. Prestasinya tidak ada. Oke, kita bukan bicara tentang Kluivert seorang pemain. Baik. Kita bicara tentang Kluivert seorang pelatih. Baik. Nah, pertanyaannya lagi, di mana sih Kluivert selama ini berprestasi sebagai seorang pelatih? Ayo dong lihat. Ya, di negara mana dia prestasi? Di klub mana dia prestasi? Nah, itu jadi kalau kita mau mencerna ya, ke depan timnas kita ini akan kemana? Pelajari dulu, who is Kluivert sebagai pelatih? Who is the player kita? Pemain kita ini siapa aja nih? Nah, baru kita akan mengatakan, oh oke nih, kira-kira akan sampai di sini, sampai dia. Kalaupun Kluivert terjadi perombakan, Baik. 1-2 pemain kan akan dirombak ya. Mudah-mudahan ya, kalau saya lihat dari nama-nama, inilah pemain-pemain yang lebih baik dari materi pemain yang sekarang. Katakanlah ini pemain yang udah di divisi 1 di Eropa, ya, pengalaman Champions Cup-nya Ya, ada. ya. Nah, ini akan memberikan suasana baru bagi timnas kita. Nah, jadi sekali lagi Laras ya, untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, Ya, baik. kita berharap yang penting ini di putaran 3 ini lolos. Ya. Pertanyaan Lolos. Bang Bang, Edi Sofyan. sebentar. Yang ini saya mengajak pemirsa juga untuk mau mengajak Bang Edi Sofyan apa setuju dengan saya untuk lebih positif ya.
melihat timnas kita. Betul. Jadi begini Bang, kalau misalnya yang sekarang ini, kalau yang saya baca ya, maksudnya baca itu saya coba analisis sendiri, itu Sintayong penggantinya itu bukan serta merta Patrick Kluivert. Baik. Tapi pengganti dari Sintayong ini ada 3. Patrick Kluivert, juga ahli strategi taktiknya di lapangan itu namanya Alex Pastoor. Alex Pastoor, ya. Nah, dan kemudian ada Denny yang juga pelatihnya. Jadi tugasnya kalau Sintayong terlalu sentris ya, semuanya Sintayong. Kalau ini enggak, ada pembagian kerja yang cukup baik ya. Baik. Dan ini perlu kita tes juga untuk tidak serta-merta kita pesimis. Memang kalau catatan prestasinya Patrick buruk, tapi catatan prestasinya Alex Pastoor bagus, itu lumayan, 3 klub naik era divisi semua gitu. Itu maksud saya. Setuju Abang dengan itu? Oke, saya setuju ya. Nah, tapi kembali Bang Pohan ya. Seorang Kluivert dia head coach. Ya. Berarti dia inilah yang memegang tanggung jawab ya prestasi mengenai timnas ini. Dia ya. Nah, nanti sampai sejauh mana ini Kluivert ini ya akan bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik ya dengan Alex Pastoor atau dengan Denny Lansdale itu. Nah, kalau ini kerjasama yang homogen, yang bagus ya, mungkin akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Tapi kalau Kluivert sifatnya ego, karena banyak pelatih yang ego, banyak sekali. Justru kebanyakan pelatih itu adalah ego. Jadi dia maunya dia aja. Dia hanya bilang, iya, pada umumnya begitu, karena dia yang punya tanggung jawab gitu. Nanti kalaupun dari Pastoor maunya begini, dari Lanas begini, dialah yang menentukan, karena yang akan dituntut dia. Nah, saya nggak tahu bagaimana nanti pola kerjasamanya mereka bertiga ini, ya. Tapi mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu homogen yang bagus, sehingga prestasinya juga akan membawa ke yang bagus, positif, seperti itu. Pertanyaannya, Bang Edi Sopian, untuk Patrick Kluivert, apakah dia bisa? Begini, Laras ya, saya sih memperhatikan dari awal kedatangan. Ya, ini awal kedatangan ini jujur aja saya sih kurang serak ya. Kedatangan seorang pelatih, head coach Kluivert, ya, itu seolah-olah mau dibikin seorang selebriti. Anda lihat kan? Ya, penyambutan di bandara, ya, press conference-nya seperti entertain apa. Ya, dan sekarang pun media menyurutnya seperti seorang selebriti. Lupa bahwa kita ngomong no. Ya, kita masyarakat Indonesia berhak menuntut, "Hai Kluivert, ya, kerja cepat, bekerja dia." Ya, hukum sepak bola adalah dari garis lapangan sebelah kiri, garis lapangan gawang-gawang. Itulah duniamu. Disitulah you mesti berprestasi. Disitulah you mesti menggodok pemain kita. Mana hasilnya? Saya tidak akan melihat Kluivert pakai kopiah lah, makan di kaki lima lah, waduh diarak sana, harus dikalungin bawah. No, pesta belum mulai. Pesta akan mulai nanti kalau Indonesia lolos di putaran ketiga, syukur-syukur lolos ke Piala Dunia, baru kita angkat topi. Gitu lah. Nah, ini juga Laras, salah dari siapa sih yang meng-create ini di PSSI? Gitu loh. Ya, saya kembali, mohon maaf nih ya ke sahabat saya Bang Erick Thohir, Mas Erick Thohir. Mas, saya panggil dia Mas. Ya, kalau saya lihat kan Erick Thohir ini menciptakan timnas ini seperti sebuah klub. Dia seperti pemiliki klub. Jadi dia ini, jadi padahal untuk menciptakan sebuah timnas loh. Anda Indonesia, kita berhak loh ngoreksi. Kalah, kita semua orang Indonesia ikut merasa kecewa kalah. Menang kita senang. Bukan hanya seorang Erick Thohir. Oke, kita setuju nih ya soal ini. Nah, jadi kalau mau menciptakan timnas yang bagus, kan Pak Erick itu sangat-sangat dikenal sebagai manajerial. Ya, why not itu dikumpulkan ya, profesional dikumpulkan ya, tidak perlu di kita. Orang luar aja, nggak apa-apa. Orang luar panggil ke sini ya, dia duduk sebagai ahli ya untuk bekerjasama menciptakan timnas ini. Jangan hanya Kluivert, jangan hanya Cooper, jangan Pastoor, jangan dan kumpulkan semua. Saya sekali lagi. Abang mau nggak jadi advisernya misalnya? Kalau abang yang ngangkat oke. Ya, jadi maksudnya biar ada kritik gitu. Iya, saya kan melihat itu bagaimana Federasi Sepak Bola Argentina. Saya masuk di dalam kok. Saya bagaimana masuk di sepak bolanya Chili. Ya. Ketika siapa ini baru-baru pelatih kita yang dapat diploma FIFA, Indra Safri. Wah, bukan main kan beritanya. Waduh, orang Indonesia pertama. Loh, saya ini
Saya ini mendapatkan sertifikat FIFA itu tahun 87. Udah Dan jauh bukan di sebelumnya. Malaysia loh, di Chili. Pesertanya 132 dari seluruh negara. Dan saya lulus terbaik. Wow. Saya lulus terbaik, saya dianugerasi, saya dikalungin bunga di sana. Sampai dia nanya, Mr. Sofyan, itu pertanyaan dari Dio Capello, saya ingat banget. Ya, Fabio Capello loh, pelatih AC Milan. Dia bilang di press conference, you Indonesian football, you have Eddie Sofyan. Kenapa? Enggak ini. Mungkin di mata dia ini, tapi oke lah, udah itu urusan itu nggak apa-apa lah. Nah sekarang kembali ke timnas, mampukah atau tidak? Iya. Nah makanya untuk menjawab ini Laras, saya tidak bisa menjawab yes or not. Yes kalau, ya Mas Erick Thohir membangun suatu manajerial, ya karena membangun timnas bukan hanya pemain, pelatih. Di situ ada semua ya disiplin ilmu terkumpul semua, programnya, ya dan lain sebagainya itu akan tercipta. Ya. Baik. Kalau hanya singkat, saya nggak tahu. Ya. Kita lihat aja Oke, hasilnya. Bang Edi Baik. Sofyan, tentunya kita tidak ingin timnas gagal. Ya, Ya. ya. Tapi seandainya gagal lolos ke Piala Dunia, apakah ketum PSSI Erick Thohir harus ganti lagi timnas pelatih Pelatih. timnasnya? Pelatih Ya. timnas. Untuk memberhentikan pelatih, ya, mengangkat pelatih baru, Betul. itu sesuatu yang biasa. Betul. Ya, saya kemarin melihat situasi ketika Sinteyong diganti, ramai kan? Ya. Wah ramai, itu suatu biasa. Udahlah, orang Sinteyong ada di Prapila ini nggak pernah menang, nggak pernah ini draw. Yang paling menonjol kegagalan Sinteyong ini adalah ketika Piala AFF kemarin. Sekalipun itu ada disebut pemain B lah atau apa, Baik. kita untuk level ASEAN aja, AFF aja gitu, nggak pernah juara gitu. Jadi orang-orang ASEAN tuh menilai, Indonesia, you begini untuk ASEAN aja you nggak pernah juara, gimana sih? Kita harus terima loh itu, koreksi itu. Terima gitu. SEA Games oke, kita pernah juara. Tapi di AFF, nah sekarang kita mau kembali ke sini ya. Ya. Ganti pelatih, mengangkat pelatih baru ada sesuatu yang biasa. Asal tujuannya untuk lebih bagus, Betul. lebih baik. Betul. Kita dukung aja. Itu haknya Pak Erick Thohir, haknya PSSI Iya. saya kira. Jadi nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Itu biasa. Wah, luar biasa. Betul. Baik, pemirsa, bincang-bincang kita ini benar-benar legenda, bukannya komentator ini Betul. saya kira. Insan sepak bola itu lebih apa? Lebih fair ya. Iya. Kalau komentator kayaknya nanti jadi pandit, ya kan? Sekadar pandit. Tapi ini lebih dari sekadar pandit ini. Jadi bincang-bincang kita ini lumayan banyak, daging semua ini bang. Betul. Satu. Bung Pohan, saya tahun 94, Berlusconi itu Perdana Menteri loh. Iya, Saya Berlusconi. diundang ke sana, ketemu beliau, makan malam, saya dihargai di sana sampai AC Milan ke sini. Iya. Iya. Kemudian tahun 2010 Piala Dunia Afrika, saya tahun 2006 tuh ke Afrika, dikirim oleh Pak JK. Iya. Saya ketemu dengan Presiden Federasi Afrika. Saya tahu nggak menganggap remeh mereka Indonesia. Dia bilang kita tidak akan datang ke Jakarta. Kita tidak akan datang ke Indonesia karena kita mau menuju Piala Dunia. Tahu nggak Bung Pohan? Saya di depan duta besar itu yang mendampingi saya, duta besar Indonesia di Afrika. Kemudian Komjen semua tampil. Ini federasi, itu presiden Federasi Sepak Bola Afrika Selatan. Saya bilang sama dia, oke, you not coming to Jakarta. Kalau you nggak datang ke Jakarta, tidak akan ada orang Indonesia nonton Piala Dunia Afrika. Saya tutup televisi semua. Iya. Iya. Nah, akhirnya Afrika datang. Nah, kan seperti begini nah. Iya. Jadi di dunia sana tuh sepak bola tuh udah sesuatu. Kalau kita bicara timnas ya Laras ya, itu kita bicara sebuah industri yang sangat besar. Di situlah kumpul teknologinya, manajerialnya semua. Jadi tidak serta-merta timnas, pemain, pelatih. No, sangat besar. Karena impactnya Anda orang Indonesia, betul. kita kecewa, kita senang ya ikut. Betul. Ya, oke, itu. Baik, pemirsa, saya kira memang Pak Erick Thohir ini perlu undang untuk bincang-bincang Bang Betul. Edi Sofyan ini ya. Betul. Dan Belum tentu mau. saya berharap Bang bahwa ini kali perdana tapi bukan terakhir ya kita bincang di sini. Oke, thank Supaya banyak sekali topik yang perlu kita update ya, Yeah. dan perlu pemikiran-pemikiran yang tajam ya dari Yeah. insan sepak bola kita. Yeah. Dan saya kira Abang masih memegang itu predikat sebagai apa ya? Ya pandit yang legend lah untuk di Terima kasih. Indonesia. Pemirsa, kita sudahi perbincangan kita pada hari ini. Dan saya Ramadan Pohan
Dan saya Lara Setiadina Permoswari undur diri dari hadapan Anda. Salam olahraga sepak bola Indonesia. Oke.